Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan selawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada junjungan kita, panutan kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut sunnah beliau dari awal hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk yang diakui Rasulullah menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk berbagi ilmu pengetahuan mengenai cara cepat, cara mudah untuk membaca Al-Quran. Baik, semua sudah tahu, sudah kenal dengan buku yang saya pegang ini, buku Iqra, ya, cara cepat belajar membaca Al-Quran, yang diterbitkan oleh Ki Haji As'ad Humam. Baik, dari Al-Quran, dari Iqra yang saya pegang ini, dari kami sekian banyak santri yang saya ajarkan, saya tidak mengajarkan setiap santri dari awal sampai akhir satu halaman, dua halaman sampai seterusnya. Tapi ketika setiap santri sudah paham saja satu baris atau bahkan dua baris saja, itu sudah saya lanjutkan ke halaman selanjutnya. Tidak dengan seperti saya mengaji dulu. Kalau kami mengaji dulu, satu baris, dua baris, atau bahkan tiga baris, minimal dua baris lah. Dua baris itu habis terus. Jadi mengukir atau mengikis rasa kejenuhan si anak juga. Dan kalau kita seharusnya sebagai guru, sebagai ustadz, ya, sebagai ustadz itu harus paham betul, melihat situasi kondisi si anak. Kalaulah memang sudah pantas untuk lanjut, ya tafadhol, nggak ada salahnya untuk kita beri lanjut. Selagi nanti pasti bakal ada kemacetan di selanjutnya. Jadi izinkan saya dulu untuk memperkenalkan dulu, walaupun kita semua sudah paham ya. Untuk di Iqra 1 ini, dia semua, ya, dari awal sampai akhir di Iqra 1 dia semua putus-putus dan pendek, ya. Terus ini saya rangkai dan kita terus masuk ke Iqra 2. Di Iqra 2 ini kita sudah masuk, ya, yang mana kita sudah diperkenalkan dengan ayat sambung, ya kan, ayat putus dan ayat sambung. Terus kita di ini masih sama terus seperti dari awal Iqra 2, ya, masih ada yang putus, dan sini udah hampir semua huruf-huruf sambung. Dan kita masuk saja langsung ke Iqra 3. Nanti untuk penjelasannya kita ngaji bareng-bareng di video-video selanjutnya. Untuk di Iqra 3 ini dia yang tidak jauh berbeda dengan Iqra 2. Ada dia yang putus-putus dan ada yang sambung. Ya, masih sama, masih aman semua. Dan di sini kita sudah diperkenalkan, ya, adanya panjang pendeknya, ya. Baik. Di sini kita ingatkan di setiap santri kita untuk pelan-pelan saja ngaji, karena tidak ada yang harus untuk diburu-buru. Dan selanjutnya, untuk mempersingkat saja, kita langsung masuk saja di Iqra 4. Untuk di Iqra 4 ini kita sudah diperkenalkan dengan hukum nun tanwin, ya. Hukum tanwin, fathain, kasratain, dhammatain, dan hukum-hukum lainnya. Dari awal Iqra 4 ini kita bisa lihat yang panjang pendeknya semua ada di sini di Iqra 4. Dimulai dari Iqra 4 inilah yang hukum-hukum semua
Baik, ini semua kita harus betul-betul kita perhatikan di setiap santri yang kita ajarkan. Nanti inilah awalnya sebagaimana membaca Al-Quran. Ya, di sini panjang pendeknya, di sini udah mulai hukum tanwinnya. Walaupun kita masih sebagai ustaz, sebagai guru, belum wajib untuk mengharuskan atau bahkan mewajibkan si santri harus dengan hukum-hukumnya. Asalkan si santri benar saja di setiap hurufnya walaupun pelan, itu tidak jadi masalah. Baik, langsung saja kita, kalau di sebelumnya ini kita sudah dikenalkan yang hukum-hukumnya juga, termasuk hukum qalqalah ya. Hukum qalqalah itu artinya pantulan, mantul. Jadi baik, untuk di halaman ke-18 ini di Iqra 4, inilah kita sudah dikenalkan dengan hukum qalqalah atau pantul. Ab, aj, ad, alqa, alqa. Baik. Jadi lebih gampangnya apa sih qalqalah itu? Qalqalah artinya pantul. Hurufnya apa saja? Ba, ju, di, to, ko. Ya, baju di toko. Baik, untuk kelanjutannya nanti akan kita jelaskan di video-video selanjutnya. Untuk langsung saja kita masuk di Iqra kelima. Nah, untuk di Iqra kelima ini kita sudah dikenalkan sebagaimana ya, kalau tadi di Iqra 4 itu awal mula sebagaimana kita membaca Al-Quran dengan diperkenalkan dengan segala hukumnya, nun tanwin berjumpa dengan nun mati berjumpa dengan tanwin. Di sini di Iqra 5 ini kita sudah lebih benar lagi untuk mengingatkan si santri bahwasanya kalau udah sampai Iqra 5 ini, kalau bisa jangan ada lagi keliru, walaupun si santri masih pelan-pelan membacanya, terbata-bata, asalkan jelas tidak masalah. Di sini kita sudah lebih menekankan bahwasanya inilah seperti ini nanti kamu hadapi ketika kamu nanti di Al-Quran. Jadi pelan-pelan saja, yang dimana yang harus berhenti. Baik, di sini udah panjang pendeknya, tanwinnya ya, dimana wakofnya jelas semua ya. Nanti untuk penjelasannya ini saya menjelaskan secara ringkasnya Iqra itu gimana. Metode yang saya bawakan itu saya tidak monoton. Setiap santri harus baca 1 halaman, 2 halaman setiap malam, tidak. Saya kalaulah memang si santri sudah paham dengan 1 baris atau bahkan minimal 2 baris saja sudah paham, ataupun 1 baris dan 1 baris lagi yang saya rasa itu sulit, itu saya pilih. Misalnya ini lancar, baik, berarti saya nilai si santri sudah pantas untuk lanjut. Saya seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk di Iqra 6. Dan untuk khususnya di Iqra 6 ini lebih pantasnya ya, seharusnya, dan tidak ada kata tidak lagi. Ini seharusnya tidak ada keliru lagi. Tidak ada keliru lagi ketika sudah sampai di Iqra 6 ini. Walaupun si santri terbata-bata, pelan-pelan, asalkan jelas tidak masalah. Makanya kita sebagai ustadz, sebagai guru harus paham. Jangan kita mewajibkan si santri ini harus ikut dengan irama yang kita bawakan sebagai ustadz atau sebagai guru. Ya, kita tidak bisa, karena kadar IQ tangkap pikiran si anak itu berbeda-beda. Ada yang memang si anaknya gampang menangkap, ada juga ada yang bangsa anaknya yang lambat menangkap. Jadi kita tidak monoton, dan harus kita jangan monoton kepada setiap santri kita. Kita jelaskan aja hukumnya. Ini masuk seperti ini dengung, ini ditahan 2 harokat ya ketika nun mati berjumpa dengan tanwin. Setiap mati
Yang untuk dipantulkan pantulkan, yang setiap yang masih untuk dihidupkan hidupkan. Cukup situ saja. Jadi setiap ustadz, setiap guru punya cara yang berbeda. Kalau saya seperti ini karena saya rasa lebih ringkas. Bukan berarti mau cepat-cepat Al-Quran, tidak. Ya alhamdulillah setiap santri yang saya luluskan, saya khatamkan Iqra dan mereka di Al-Quran, alhamdulillah mereka masuk untuk baca Al-Quran di mana saja. Baik, ini sudah ya. Di sini udah di penghujung Iqra 6. Nanti penjelasan lebih lanjutnya di video-video saya selanjutnya. Baik, mungkin ini dulu mukaddimah dari saya, perkenalan dulu kita. Untuk di video selanjutnya segera ditunggu ya. Baik, mungkin ini dulu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.